Saya tanya, saya jawab sama-sama. Kira-kira semuanya pengen jumpa dengan Nabi, pengen masuk surga dengan Nabi, pengen bisa duduk bareng dengan Nabi. Yakin? Sallu ala Nabi, sallu ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Sayyidina Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap para habaib, para alim ulama, para asatid, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang saya cintai, yang saya muliakan, Al-Habib Zain Al-Idrus, Al-Habib Nabil Ibn Fadli bin Syekh Abu Bakar, dan juga segenap para asatid yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada beliau derajat yang tinggi di sisi Allah. Semoga Allah menjadikan mereka semuanya orang-orang yang diridhai oleh Allah, memudahkan urusannya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, muslimin muslimat, umat baginda Nabi besar Muhammad, umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan oleh Allah. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, sebelumnya saya minta maaf. Yang pertama, telat datang ke acara ini, dan yang kedua, mungkin waktu sudah larut malam, saya tidak bisa berpanjang lebar. Sedikit semoga bermanfaat dan bisa diamalkan dalam keseharian kita, insya Allah. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam suatu riwayat dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki satu malaikat yang mana Allah tugaskan malaikat itu untuk menyelam ke dalam dasar lautan. Ketika malaikat itu menyelam ke dasar lautan, maka malaikat itu diperintahkan oleh Allah untuk naik ke atas langit, kemudian mengepakkan sayapnya. Ketika selesai mengepakkan sayapnya yang dalam keadaan basah, dari tetesan sayap tersebut Allah ciptakan dari setiap tetesnya satu malaikat, yang mana malaikat tersebut memiliki bulu yang berada di dalam tubuhnya sebanyak jumlah makhluk Allah yang ada di alam dunia. Maka setiap bulu tersebut meneteskan satu air, yang mana setiap air Allah jadikan satu malaikat, yang mana setiap malaikat dari tetesan tersebut Allah perintahkan untuk apa? Untuk memohonkan ampun kepada siapa? Kepada orang yang senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, orang yang duduk membaca solawat, membaca maulid, membaca qasidah, membaca pujian kepada Nabi Muhammad, itu Allah tidak hanya muliakan di dunia, tetapi Allah juga akan memuliakan di akhirat. Maka beruntung Anda saudara-saudara, hingga larut malam ini, hingga malam ini diguyur hujan, Anda datang pada acara yang mulia ini untuk semata-mata menambah kecintaan Anda, membuktikan kecintaan Anda kepada manusia yang terbaik, manusia yang paling agung, manusia yang paling mulia, yakni baginda Nabi besar Muhammad. Ada kemuliaan kisah-kisah orang saleh yang mana mereka itu al-mudawamah, al-mulazamah, yang senantiasa setiap harinya membaca sholawat kepada Nabi. Jadi malam hari ini spesial banget, ingin saya sampaikan fadilah, keutamaan, kemuliaan, keagungan orang yang suka baca sholawat. Ada satu kisah, dulu ada seorang wanita namanya
Syekhah Sultanah binti Ali Az-Zabidi. Hidupnya di kota Yaman. Ini Syekhah Sultanah setiap malam membaca sholawat ribuan kali kepada Nabi Muhammad. Tolong didengarkan baik-baik. Ini acara maulid, jadi kalau pulang biar nanti dapat barokahnya maulidnya Nabi Muhammad. Jangan ngomong di majelis. Asy-Syaikh Fakhrul Wujud Abi Bakar bin Salim, beliau bilang orang yang suka ngomong di majelis ta'lim, di majelis maulid, itu dikhawatirkan akhir hayatnya susah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Makanya jangan ngomong dulu, terutama perempuan yang susah dikasih tahu. Kalau mau ngomong nanti di luar. Sebentar, saya ceramah cuma sebentar. Jadi di kota Yaman ada satu orang wanita solehah namanya Syekhah Sultanah binti Ali Az-Zabidi. Ini wanita saking solehahnya, saking abidahnya, ahli ibadah, solehah, menjaga kehormatan, orang yang diridhoi oleh Allah, hingga membuat Asy-Syaikh Muqaddam Tsani Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Siggaf ingin tertarik untuk meminangnya. Ini saking solehahnya beliau. Asy-Syekhah Sultanah ini kebiasaan setiap harinya membaca sholawat ribuan kali. Hingga suatu ketika Asy-Syekhah Sultanah ini dapat suara, dengar suara gaib, wujudnya nggak ada. Suara itu berkata, "Wahai Syekhah Sultanah, engkau senantiasa membaca sholawat kepada aku punya kekasih, maka mintalah apa yang ingin engkau minta. Apa yang ingin engkau inginkan, mintalah." Kemudian Syekhah Sultanah datang kepada seorang ulama di kota Yaman. Syekhah Sultanah bilang, "Wahai Syekh, wahai ulama, permintaan apa yang paling agung, yang paling mulia?" Ulama itu bilang, keagungan yang paling mulia, kemuliaan yang paling agung, kesempurnaan permintaan itu manakala seseorang mampu diizinkan menatap wajahnya Nabi Muhammad. Akhirnya Syekhah Sultanah membaca sholawat lagi ribuan kali. Akhirnya Syekhah Sultanah minta, "Ya Allah, jika memang engkau ridha atas apa yang engkau ucapkan kepadaku, maka aku minta kepadamu, izinkan kedua mataku, halalkan kedua mataku ini untuk menatap wajah indahnya baginda Nabi Muhammad." Akhirnya saudara-saudara, Allah itu la yukhliful mi'ad, tidak pernah mengingkari janji. Karena kebersihan hatinya, karena kejernihan hatinya, karena kecintaannya kuat kepada Nabi Muhammad, hingga Syekhah Sultanah tadi di hadapannya berjumpa Nabi Muhammad. Berjumpa dengan Rasulullah adalah kenikmatan yang abadi, kenikmatan yang tiada tara, kenikmatan yang sangat-sangat agung, sehingga orang yang bisa berjumpa dengan Nabi baik dalam tidur atau mimpinya, lebih-lebih di dalam terjaganya, itu bukan manusia sembarangan. Dan lagi saudara, mimpi ketemu Nabi itu tidak harus Anda alim, tidak harus Anda itu jadi orang ulama, ustazah, ustadz, kiai baru mimpi Nabi, tidak. Tapi bermimpi Rasulullah tergantung ikatan cinta Anda kepada Nabi Muhammad. Berapa banyak orang-orang petani, orang-orang desa, orang-orang kampung, mereka mampu bermimpi berjumpa dengan Rasulullah karena kebersihan hatinya. Berapa banyak juga ulama, kiai, ajengan yang belum pernah bermimpi dengan Nabi Muhammad. Jadi mimpi ini anugerah dari Allah. Allah berikan kepada siapa? Kepada hati yang memang tulus dan kuat cintanya kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Udah ngantuk? Belum? Kok baca sholawatnya lembek? Orang yang dengar nama Nabi disebut wajib sholawat. Saya kisahkan.
Jadi nanti kalau ada majelis taklim lain, pengajian lain, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya anak muda ini datang, kalau dengar nama Nabi Muhammad disebut oleh telinganya, wajib dijawab. Dulu Rasulullah punya istri yang paling muda, gadis, namanya Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin binti Abi Bakr radhiyallahu anhuma. Jadi Sayyidah Aisyah suatu waktu jahit pakaian dari Nabi Muhammad. Tahu jahit baju? Ketika jahit baju, jarumnya jatuh. Ketika jatuh, dulu nggak ada lampu begini, nggak terang. Dulu pakai cahaya rembulan. Jatuh jarumnya di padang pasir, nggak ada pakai porselin, semen, nggak ada. Dulu pakai padang pasir. Jatuh jarum kecil di tengah-tengah pasir, nggak ketemu oleh Sayyidah Aisyah. Bingung Sayyidah Aisyah, ini baju Nabi belum selesai dijahit, bagaimana saya mau jahit pakaian Nabi? Akhirnya nggak lama dari jauh datang terlihat cahaya terang banget. Saking terangnya, jarum yang kecil yang jatuh tadi bisa ketemu oleh Sayyidah Aisyah. Ketika dapat itu jarum, ketika ketemu itu jarum, kemudian dilihat cahaya tadi sumbernya dari mana. Semakin dekat aromanya semakin wangi, semakin semerbak. Semakin dekat ternyata cahaya itu berasal dari cahayanya wajah indah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidah Aisyah bilang, "Ya Rasulullah, alangkah indahnya wajahmu, alangkah terangnya wajahmu." Kemudian Rasulullah bilang, "Wailun liman lam yarani ya Aisyata yaumal qiyamah." Celaka wahai Aisyah, orang yang nanti tidak bisa melihat wajahku di hari kiamat. Sayyidah Aisyah bertanya, siapa ya Rasulullah orang yang nanti diharamkan oleh Allah tidak melihat wajahmu yang indah? Rasulullah menjawab, alladzi indama dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang nanti di akhirat Allah haramkan kedua matanya melihat wajahku ini wahai Aisyah. Mereka yang ketika di dunia mendengar namaku disebutkan tetapi tidak mau bersolawat kepadaku. Mereka orang yang tidak akan berjumpa dan melihat wajahku nanti. Oleh karena itu saudara, kalau kita datang ke majelis, setiap mendengar nama Rasulullah, baik di majelis, di rumah, di luar, dengar nama Rasulullah disebutkan, kita langsung bersolawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi, sallu ala Nabi Muhammad. Orang sini cintanya mah kurang sama Nabi. Hah? Suruh sholat aja nggak mau, susah. Mau masuk surga? Mau? Surga nggak gratis. Surga nggak gratis. Orang ngantri APBN aja, ngantri BLT aja, harus berkorban, berdiri siang panas. Perlu pengorbanan, apalagi mau masuk surga menanti. Mau masuk surga, pengen masuk surga, tapi dengan Nabi Muhammad, salli ala Muhammad, sallu alaihi. Bagus tidur bu di rumah. Iya benar. Kan semangat. Yang betul-betul dari hati, yang benar-benar dari dalam jiwa. Sallu ala Nabi, sallu alaihi. Belum makan. Hah? Maha ada bang? Tos tuang tak acan. Tos. Kok gelembar-gelembar kayak ikan mujair? Sallu ala Nabi, sallu ala Nabi. Begitu baru umat Nabi yang cinta. Kalau tadi nggak tahu, ini baru cinta nih. Allahumma shalli ala Muhammad. Udah cukup? Cukup? Saya tutup dengan doa. Setuju? Jam berapa sekarang? Jam 12:30. Udah malam. Sare tos wengi.
Betul? Tos? Apa artinya? Udah malam, subhanallah. Ibu datang sampai 12:30 ini, capek, lelah, ngantuk. Insya Allah barokahnya maulid. Nama ibu, anak-anak ibu yang dibawa ini, insya Allah dicatat sama malaikat sebagai orang yang cinta sama Nabi. Semoga dikumpulkan dengan Nabi. Semoga bisa duduk nanti di surga bersama Nabi. Mau duduk dengan Nabi? Mau berkumpul dengan Nabi? Kalau mau duduk dan berkumpul dengan Nabi, amalannya satu, perbanyak baca sholat. Perbanyak baca sholat. Sallu ala Nabi. Sebelum saya tutup, saya kasih amalan. Mau amalan? Mau amalan? Mau amalan? Siap diamalkan tidak? Siap tidak? Mau diamalkan enggak? Kalau mau diamalkan, saya kasih. Tapi kalau nggak mau diamalkan, nggak saya kasih. Oh, amalannya simple. Ibu sambil masak bisa. Yang muda-muda ambil pakai motor bisa. Main bola bisa. Amalannya simple. Simple, akurat, luar biasa. Mau tahu? Mau tahu? Mau tahu? Lembek, males ngasih. Mau tahu nggak? Mau tahu nggak? Mau dengar nggak? Mau dengar amalannya? Mau tahu? Mau tahu? Sallu ala Nabi. Amalannya gampang, saya kasih tahu. Diamalkan sehari cuma 20 kali. Berapa? Berapa? Yang ngomong bukan saya, yang ngomong bukan Habib Zain, yang ngomong bukan kiai, yang ngomong bukan malaikat. Yang ngomong ini presidennya para nabi. Yang ngomong ini ucapannya nggak pernah bohong, nggak pernah khianat sama orang, nggak pernah bohong sama orang. Siapa? Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad ini ngasih amalan. Siapa orang yang ingin nanti, kata Rasulullah, mendapatkan syafaatku, ingin mendapatkan pertolonganku di yaumil qiyamah, hari yang paling sangat-sangat menakutkan. Siapa orang yang ingin segala kesusahannya diberikan jalan keluar, amalkan satu ini. Satu, kata Rasulullah, gala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya hina yusbihu ashran wa hina yumshi ashran, barang siapa yang bersolawat kepadaku 10 kali di waktu pagi, 10 kali di waktu sore hari, wajib bagiku, kata Nabi, memberikan syafaat nanti di hari kiamat. Diamalkan berapa? 10 kali di waktu, 10 kalinya 20. Ayo sama-sama kita baca hadisnya Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya hina yusbihu ashran wa hina yumsi ashran adrakathu syafa'ati yaumal qiyamah. Bersabda Nabi Muhammad, baca sama-sama, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersolawat kepadaku 10 kali di waktu pagi, 10 kali di waktu sore hari, maka wajib baginya mendapatkan syafaatku, pertolonganku di hari kiamat. Diamalkan ya. Berapa amalannya? 20. 20. Saya tanya,
saya jawab sama-sama. Kira-kira semuanya pengen jumpa dengan Nabi, pengen masuk surga dengan Nabi, pengen bisa duduk bareng dengan Nabi. Yakin? Sallu ala Nabi, sallu ala Nabi. Ingat baik-baik itu sambil masak pagi 10. Oh saya nggak sempat di pagi, pokoknya sehari 20, sehari 20, pagi 10, sore 10. Siap diamalkan ya? Habib, saya ini banyak problem, Bib. Banyak sibuk, banyak utang. Baca sholawat banyak-banyak. Banyak sebenarnya sholawat. Ada juga dari guru saya namanya sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qaddaqat hilati adrikni ya sayyidi ya Rasulullah. Itu siapa orang yang baca 100 kali, seluruh kesusahannya akan dimudahkan. Nanti insya Allah di pertemuan selanjut itu aja dulu amalkan sholawat pagi 10, sore. Semoga yang hadir semuanya Allah ampuni dosanya, Allah angkat derajatnya, Allah mudahkan segala urusannya. Semoga Allah sehatkan badannya, Allah sehatkan keluarganya yang satu. Yang punya utang semoga utangnya dibayar, dilunaskan, dimudahkan. Yang belum punya jodoh semoga dikasih jodoh. Yang belum kawin semoga dikasih pasangan yang baik. Amin ya Rabbal. Semoga kita nanti sebelum dicabut nyawa kita, semoga kita termasuk orang yang husnul khatimah, husnul khatimah. Amin ya Rabbal alamin. Sebelum ditutup dengan doa, ada ayat dari Tajul Alawi, pondoknya Habib Bahar bin Ali bin Smith. Harganya 10.000. Kita bantu proses pembangunan pondok beliau. Gak mahal ini, cuma 10. Jangan takut miskin, cuma ngasih duit 10.000 doang. Allah bilang dalam Al-Quran, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apa-apa yang Anda keluarkan, baik itu keringat, bantuan, usaha, harta, Allah akan balas, Allah akan ganti. Amin. Amin. Siapa orang yang bantu 1.000, Allah ganti 10 lipat. Berapa berarti? Kalau nyumbangnya 1.000, Allah ganti 10 lipat berapa? Berapa berarti? 10.000? Hah? 100 atau 10? Kalau nyumbangnya 10.000? Bisa doakan semoga Allah ganti 1 juta. Tapi jangan deh 1 juta, Allah ganti kebahagiaan dunia akhirat. Amin ya Rabbal. Sambil kita sholawatan, qasidahan, semoga makin berkah hidup kita. Amin. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibina. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibina. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Allah salatullah salamullah ala yasin habibina. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibina. Salamullah
رسول الأسرار وحليات الأدوار على مفتاح باب اليسار سيدنا محمد والمخبار وآل الأبهار وصحبه الأجلال عدد نعم الله وإفضاله
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم يسر لنا أمورنا ولا تعسر أمورنا اللهم اغفر لنا ولأمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم فرج كروب أمة سيدنا محمد يا خارج الهم ويا جاشف الغم ويا من لعبده يغفر ويرحم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.